Saya sebenarnya hari-hari lebih banyak di ternak domba ya. Jadi bagaimana kita aplikasikan, ternyata domba ini punya potensi yang luar biasa gitu. Selain memang membantu ketahanan pangan, hari ini permintaan domba itu luar biasa tinggi. Stok yang ada ini jauh di bawah permintaan pasar gitu. Permintaan pasar sangat tinggi, makanya setiap tahun itu tidak pernah terjadi harga domba itu turun. Kalau lihat harga ayam, daging sapi memungkinkan untuk turun ya, tapi domba tidak pernah, selalu naik dari tahun ke tahun. Kalau dulu itu Idul Kurban itu puncaknya harga itu, kemudian setelah H+1 Idul Kurban itu langsung turun harga itu. Kalau sekarang Idul Kurban itu naik gitu tinggi, setelah Idul Kurban naik lagi terus itu. Nah, ini menjadi potensi yang luar biasa kalau itu kita ambil oleh petani-petani kita. Sebenarnya kita untuk bisa memiliki rumah, memiliki kendaraan, bisa nyekolahkan anak-anak itu insya Allah nggak sulit bagi orang kampung. Caranya gimana? Beternak domba gitu. Caranya nggak usah banyak-banyak, mulai 5 ekor dulu. 5 ekor ini kita beli yang murah-murah, yang cempe lah. Usia sapi itu kalau saya biasanya beli itu antara 500.000 sampai 750. Berarti kalau 5 ekor kan nggak nyampe 5 juta ya. Bagaimana caranya? 5 ekor yang kecil-kecil ini kita pelihara selama 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan kita jual. Kan sudah gede nih, kita jual, sudah besar, kita jual jadikan kecil-kecil lagi. 10 ekor, nah, jadikan 10 ekor. 5 ekor dibesarkan, dijual, kemudian dijadikan 10 ekor. Itu polanya, tiap 6 bulan. Maka 1 tahun pertama sudah menjadi 20 ekor. Di tahun kedua sudah menjadi 80 ekor. Di tahun ketiga sudah menjadi 320 ekor. 320 ekor itu sudah cukup untuk beli. Misalkan kita mau pengen beli rumah, anggaplah rumah yang 150 juta sudah dapat di kampung kan gitu, udah bagus, besar. Kemudian sisa buat kendaraan, bisa mungkin sepeda motor untuk orang kampung, atau bisa juga kita belikan untuk biaya anak sekolah. Artinya potensi di masyarakat kita itu luar biasa. Yang penting di manajemen. Nanti memang ada skill tersembunyi di situ, skill menjual dan skill membeli. Nah, itu bisa kerjasama sama kita. Tadi secara analisa bisnis saya sampaikan kenapa memilih domba. Yang kedua, secara keyakinan. Nah, ini penting. Kenapa? Kita melakukan sesuatu itu butuh keyakinan. Inna inda dzonni abdi bi. Sesungguhnya Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Keyakinan kita pada Allah seperti apa? Itu menjadi penting. Makanya aspek keyakinan ini menjadi nomor 1. Sebelum kita melangkah apapun, termasuk berbisnis, termasuk memilih jodoh, kan begitu. Harus ada keyakinan, dan keyakinan ini kan ada di hati kita. Rasulullah sudah mengabarkan pada kita bahwa di dalam domba itu ada keberkahan. Artinya apa? Tadi saya menyampaikan bahwa kita ini kan mencari keberkahan, mencari ketenangan. Nah, ini sudah dijelaskan sama Rasul itu, langsung dari lisan Rasulullah, bahwa dalam domba itu ada keberkahan. Ya udah, nggak usah mikir, kita ambil aja gitu. Namanya keberkahan itu dampaknya kan luar biasa. Jadi dampaknya pertama di diri kita, di keluarga kita, di anak kita, di teman-teman kita. Dan alhamdulillah di domba ini saya merasakan betul bagaimana dampaknya itu. Contoh yang kita lakukan adalah kita mencoba menggali bagaimana sih hidupnya domba itu, fitrah kehidupannya gitu. Artinya kita pengen memahami kebahagiaannya domba gitu. Jadi domba itu kita perlakukan supaya dia itu bahagia. Bahagianya gimana ya? Memperlakukan sesuai fitrahnya domba. Domba itu fitrahnya dia digembalakan. Maka saya meyakini bahwa ilmunya beternak domba itu yang menggembala. Tanpa gembala ya kita nggak akan dapatkan ilmu keberkahannya. Yang kita dapatkan mungkin hanya profit ya, seperti bagaimana bisnis-bisnis yang lainnya. Nah, makanya inilah alasan kenapa domba kita gembalakan, walaupun nggak 100%, supaya mereka bahagia. Ketika perasaannya bahagia, domba juga punya perasaan loh kan gitu. Maka Allah juga akan mendoakan kita. Saya tuh sering sekali ketika itu bingung gitu ya, ketika menghadapi persoalan-persoalan itu, ketika kelahan penggembalaan itu tenang gitu kan. Bahkan ada salah satu, mohon maaf ini saya sebut ya, ada satu karyawan kita itu dulu itu sempat kecanduan obat-obatan begitulah ya. Ketika dia tinggal di kandang domba itu selesai gitu, sembuh sendiri gitu. Nah, artinya apa? Domba ini keberkahannya tadi itu ternyata bisa menenangkan jiwa, bahkan mengobati penyakit. Ya, itulah alasan kita kenapa memilih domba, dan itu kita gembalakan. Dengan menggembalakan itu kita akan dapat banyak sekali. Di situ ada aspek bisnis, ada aspek pendidikan, ada aspek kepemimpinan. Makanya setiap rasul, nabi itu diutus Allah mesti disuruh menggembala domba dulu. Kenapa? Dia nanti akan merawat umat, memimpin masyarakat gitu. Di situ dilatih
langsung kesabaran kita bahwa titik bangkit itu pada saat kita itu ikhlas dengan apa yang Allah takdirkan pada kita itu. Jatuh itu ketika kita ikhlas, maka Allah akan ngasih solusi, karena inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu adalah kemudahan. Ayat itu bersama, supaya kita mendapatkan kemudahannya bagaimana, maka kita harus ikhlas gitu. Sarannya itu ikhlas, bahwa ya Allah, saya ikhlas, saya terima musibah ini, walaupun sampai saat itu susah makan, jatuh bangun gitu, sampai terbelit hutang gitu. Tapi ketika kita itu menerima dan kita ambil pelajarannya, Allah ngasih solusi. Selama ini kenapa masalah itu sulit kita selesaikan, karena kita pikirkan terus kan gitu, kita cari solusinya, tapi kita tidak kembalikan pada Allah gitu. Padahal yang memberikan pegang solusi ini kan Allah gitu. Saya memahami begini, hari ini itu kan buah dari masa lalu, hari esok itu adalah buah dari sekarang. Makanya kalau kita pengen enak di masa yang akan datang, maka hari ini harus kita perbaiki. Jadi baliknya itu, kalau kita pengen hari ini enak, berarti masa lalu yang kita tanam itu harus baik. Kalau misalkan hari ini ada yang nggak enak, berarti ada yang nggak baik dengan masa lalu kita. Dan itulah yang harus kita evaluasi. Kita banyak bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, insya Allah akan diselesaikan masalah.